think Selena Gomez is an extraordinary woman. What she stands for, charity-wise, like in the just being an activist, she just has a great heart. Her heart's in the right place. Ternyata sebelum Max terkenal, dia sudah ngefans dengan bintang Disney, tapi bukannya Demi Lovato, melainkan Selena Gomez. Hi guys, welcome back to another episode of Reality Tips. Nama aku Yufi dan hari ini kita bakal membahas tentang hubungan Demi Lovato dengan mantan tunangannya si Max Ehrig. Kalau misalnya kamu tertarik untuk tahu bagaimana dalam kurun waktu 4 bulan mereka tunangan dan dalam kurun waktu 2 bulan mereka putus ya, tidak jadi tunangan, apa sih gosipnya dan apa perasaan Max dan juga Demi sekarang, dan make sure to keep on watching. Buat kamu yang pertama kali datang di channel aku maupun sudah subscribe lama, thank you banyak. Aku upload video tentang misteri, beauty dan juga fashion plus reality tips setiap minggunya. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Anyway guys, let's get to the story. Oke, sekarang aku bakal kasih kronologi bagaimana hubungan Demi Lovato dan Max Ehrig pertama kali dimulai. Oke, sedikit informasi tentang Demi Lovato. Dia adalah seorang penyanyi dan aktris. Dia berusia 29 tahun dan dia memiliki 93 juta follower di Instagram. Max Ehrig, dia adalah seorang penyanyi dan juga aktor, terutama di film Young and Restless, dan dia memiliki 1,6 juta follower di Instagram. Oke, sekarang aku bakal ngebahas tentang kronologi bagaimana pertama kali rumor hubungan mereka dimulai. Jadi pada tanggal 15 Maret 2020, Max Ehrig foto dengan anjing Demi di Instagramnya dan dia post di Instagram Max. Selain itu, berlanjut ke tanggal 23 Maret 2020, Max post foto ini dengan caption, "Ketika kamu sadar, kamu harusnya pack lebih banyak untuk quarantine," di mana Demi Lovato mengkomen, "Nggak apa-apa kok." Jadi itu seakan-akan si Max tinggal di rumah Demi dan kamu bisa lihat fotonya itu cukup seksi ya dan juga wow. Berlanjut ke tanggal 24 Maret 2020, Max post video dia nyanyi dengan caption 4D, yaitu kamu pasti tahu kalau itu adalah artinya untuk Demi, dan ini adalah lagu Coldplay ya yang berjudul Yellow. Berlanjut ke tanggal 28 Maret ketika Max sedang melakukan IG live, nggak sengaja si Demi muncul di layarnya dan ini pun membuat fans jadi langsung yakin kalau mereka itu benar-benar tinggal bersama pada saat quarantine. Nah, pada tanggal 16 April 2020, rumor di majalah Us Weekly bilang Max berencana untuk melamar Demi setelah pandemi selesai, dan berkat quarantine, Demi sudah tidak minum-minum lagi, dia sangat sehat dan dia sangat menjaga dirinya. Pada tanggal 16 Juni, mereka sama-sama pergi ke sebuah tempat yang bernama Joshua Tree, di mana kamu bisa lihat foto-foto romantis mereka ya. Jadi tampaknya mereka itu sudah liburan bersama, tinggal bersama, mesra sekali. Dan pada tanggal 24 Juni, si Demi ngepost caption yang sangat panjang untuk merayakan ulang tahun Max. Dia bilang, "Aku menghabiskan hari-hariku bersamamu, wajah tanpa makeup dan mengenakan pakaian renang. Aku merasa dicintai tanpa syarat dan diterima olehmu dengan cara yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak bisa menjelaskannya, kau pria yang cantik, luar dan dalam." Dan dia juga bilang kalau kamu juga merupakan pancaran cahaya kecil yang positif dalam hidup saya. Saya tidak sabar untuk membuat lebih banyak kenangan ulang tahun bersama dan untuk baik kita di masa depan. Aku cinta kamu. Nah, jadi pada bulan Juni aja si Demi itu udah beneran kelepek-kelepek banget ya. Dia udah cinta banget sama Max. Dia udah bilang kalau aku tidak sabar untuk merayakan ulang tahun kamu bersama dengan baik-baik kita di masa depan. Jadi dia tuh udah beneran kayak cinta banget sama Max, dan benar saja 1 bulan setelah itu pada tanggal 23 Juli mereka tunangan. Nah, ini hanya sekedar info saja ya, bukannya tea atau apa-apa, tapi ulang tahun Selena Gomez itu tanggal 22 Juli.
Anyway, moving on, tampaknya hubungan mereka berjalan sangat lancar. Kamu bisa lihat Demi itu sangat bahagia. Tapi pada tanggal 12 September mulai muncul berbagai tweet-tweet lama dari akun Max Ehrik yang menunjukkan kalau dia itu sangat cinta dengan Selena Gomez. Dan satu akun Twitter yang membahas tentang gosip-gosip Hollywood ya, namanya itu adalah Pop Things. Dia ngepost serangkaian tweet dari Max Ehrik dan kamu bisa lihat sendiri gimana tampaknya si Max itu sangat memuja si Selena Gomez, dan dia juga sempat bilang kalau suara Selena itu tidak perlu menjerit-jerit gitu loh, seperti suara siapa sih penyanyi yang suka menjerit-jerit ketika dia nyanyi, Demi Lovato. Jadi dia sempat menjelekkan Demi dan dia juga compare Selena dengan Demi, dan di bawah tweet Pop Things itu dia nge-tweet kalau Demi pantas menerima laki-laki yang lebih baik. Nah, karena fans Demi Lovato ngerasa kalau benar saja si Max itu enggak cinta sama Demi, dia hanya ingin mendekati Selena dengan cara berhubungan dan juga bertunangan dengan Demi. Si Demi pun ngepost di Instastory-nya, dia bilang, sungguh menyedihkan ketika orang-orang memasukkan foto untuk membuat dua wanita saling bermusuhan. Jika wanita memiliki konflik itu di antara mereka, bukan Anda. Wanita yang dia maksud ya si Selena Gomez. Ditambah lagi seorang narasumber memberikan informasi ke media E-News kalau si Demi masih sayang dan merasa intensi Max dengan dia itu jujur. Tapi teman baik Demi mulai khawatir dan curiga kalau Max itu adalah seorang cloud chaser. Aku bakal kasih kamu definisi apa itu cloud chaser. Seseorang yang mencoba mendapat popularitas orang lain untuk menguntungkan dirinya sendiri. Jadi itu basically seperti orang yang merasa kalau dia itu sepenting teman selebritinya dan dia berusaha untuk mendapatkan popularitas itu. Tampaknya mirip seperti Jordyn Woods, ingat gak sih teman baik Kylie Jenner, dan juga Stacey Baby itu juga adalah teman dari Kylie Jenner. Jadi itu tampaknya ketika Kylie Jenner post dengan dia gitu kan si Kylie nge-tag si Stacey dan juga nge-tag si Jordyn ya, mereka juga mendapatkan followers Kylie Jenner gitu. Jadi itulah basically cloud chaser, dan mungkin itu adalah hal yang tidak begitu negatif ya, tapi kalau orang yang benar-benar cloud chasing itu, mereka bakal nunjukin kalau misalnya saya itu bukan teman baik Kylie ya, tapi saya bakal bilang kepada media dan juga orang-orang lain gitu kalau saya itu adalah teman terbaik dari Kylie Jenner. Padahal Kylie Jenner itu nggak nganggap gitu. Ataupun perempuan dan laki-laki yang sengaja mencari perhatian dan juga pacaran dengan selebriti agar follower mereka itu lebih tinggi. Jadi itu adalah cloud chasing. Oke, moving on. Pada tanggal 24 September tampaknya hubungan Demi dan Max itu putus guys. Jadi narasumber Demi Lovato memberikan informasi ini kepada majalah US Weekly kalau pada awalnya Max sangat berhati-hati tentang promosi dirinya dan hal-hal dalam karirnya, tetapi begitu mereka bertunangan dia benar-benar menginjak pedal gas dan ingin memanfaatkan peluang ini semaksimal mungkin. Si Max merasa lebih nyaman melakukannya setelah mereka menjadi tunangan dan setelah mereka tunangan dan memiliki sedikit lebih banyak kesempatan pekerjaan. Si Demi juga bilang kepada majalah People kalau iya, saya dan Max itu sudah batal tunangan, kami sudah putus. Nah, bukan hanya drama tunangan mereka yang berlangsung 4 bulan setelah mereka pacaran, lalu tiba-tiba 2 bulan setelahnya mereka putus, tapi pada tanggal 26 September si Max ngepost ini di Instagram story-nya. Dia bilang kalau bayangkan mencari tahu tentang status hubungan Anda melalui tabloid. Ketika Anda di tengah-tengah syuting film biopik tentang pendeta di gereja Kristen yang filmnya adalah untuk membantu orang. Tuhan memberkati. Jadi dia itu bilang kalau si Demi Lovato itu nggak putus dengan dia secara telepon ataupun secara face to face gitu. Malah kasih tahu majalah People kalau iya kita itu udah putus, dan itu adalah hal yang nggak mungkin banget lah ya. Maksudnya kayak selain seorang Demi Lovato gitu, kalau misalnya bukan Demi Lovato pun kayak nggak masuk akal aja gitu loh. Kamu pasti bilang dulu dong ke orangnya kalau kamu udah putus dan baru kamu kasih tahu ke majalah gitu kan. Itu make sense sekali karena setelah si Max post di Instagram story-nya gitu ya, narasumber dari Demi langsung memberikan informasi kepada E-News kalau Demi sudah memberitahu Max kalau hubungan mereka itu sudah berakhir dan hubungan itu juga akan diumumkan ke pers. Max berbohong, Demi memang memberitahukan hal ini sebelumnya. Keluarga Demi merasa kalau Max itu gila dan sangat lega setelah Demi memutuskan hubungan mereka. Nah, jadi kamu bisa lihat kan ya, pastilah ya, aku sendiri juga percaya kalau pas
pasti Demi bilang gitu loh kepada Max dulu. Kayak nggak mungkin aja gitu loh. Maksudnya aku nggak bilang kalau karena dia adalah seorang artis ya, tapi I don't know, kayak aku nggak percaya kalau Demi itu sama sekali nggak bilang kepada Max ya. Dan tampaknya Max itu udah mendengarkan hal tersebut, dan Max itu tampaknya dia sangat bucin kepada Demi. Dia benar-benar ingin mendapatkan Demi, tapi bukan dengan cara menyelesaikannya dengan private ya, atau kayak meneleponnya atau pergi ke rumahnya gitu ya. Dia malah ngepost di Instagram story-nya kalau dia mendengarkan lagu Demi. Dia menuliskan komentarnya, "Jika kamu membaca ini, aku selalu mencintaimu tanpa syarat apapun yang terjadi." Di slide selanjutnya dia bilang kalau Demetria itu adalah nama Demi dong. Aku baru tahu kalau Demi itu nama aslinya Demetria. Tapi anyway, Demetria adalah vokalis wanita terbaik yang masih hidup dan semua orang harus mengetahuinya. Dia menginspirasi saya setiap hari dan merupakan manusia yang luar biasa. Aku tahu bukan dia yang menulis cerita ini, itu mesin. Saya mencintainya tanpa syarat. Dan as you can guess, si Demi itu tidak merespon kepada Max. Mereka itu tidak balikan. Si Demi malah ngepost ini di IG story-nya pada tanggal 28 September. Dia bilang kalau saya tahu saya dalam tahap penyembuhan batin ketika saya menikmati waktu sendiri. Saya mulai merespon daripada bereaksi. Saya menetapkan batasan, dan ketika orang tidak menghormatinya, saya tahu mereka memberi ruang bagi orang yang mereka hormati. Saya baik-baik saja jika orang salah paham dengan saya. Nah, tampaknya mereka itu berkomunikasi dari Instagram ya, maksudnya kayak posting gitu di Instagram story. Karena setelah si Demi ngepost itu, si Max pun ngepost lagi di Instagram story-nya. Dia bilang kalau satu bab hidup saya akhirnya tutup pagi ini, dan sekarang saya membalik halaman baru. Saya fokus pada kesehatan, cinta, Tuhan, keluarga saya, teman, dan seni saya. Good vibes only. Oke guys, jadi dari ini semua ya, satu hal yang netizen sangat tidak hormat dari Max itu adalah jelas-jelas secara private si Demi itu udah minta putus sama kamu, tapi kamu malah bilang kalau Demi itu nggak kasih tahu kamu, malah kamu taunya dari tabloid. Selain itu, ada dua dari tweetnya itu ya, dia promosiin terus dong. Dia promosiin kalau dia itu lagi syuting film tentang pendeta, dan kalian tuh harus nonton gitu loh, kayak bla bla bla, seakan-akan gitu loh, kayak memasukkan perasaannya dengan Demi. Di bawahnya itu bakal ada cerita di mana dia sedang syuting untuk film ini gitu. Jadi tampaknya kelihatan banget sih kalau memang dia itu adalah seorang cloud chaser ya. Dan selain itu juga, aku pengen tunjukin ke kamu, ini adalah video-video yang menunjukkan kalau memang Max itu sangat ngefans dengan Selena Gomez, dan kamu bisa lihat kalau tampaknya dia itu sangat suka gitu loh dengan Selena Gomez. I just want you to see this. When I cast my leading lady, realistically, what, like Angelina Jolie, but Selena Gomez. I want to work with her so bad. She's so funny, and I think like her comedic timing and everything is just so fantastic. I think she's going to have such a long career, and it's going to continuously just have her fan base with her because she's so talented. And I just heard a song of hers the other day, and she's so talented. She's a great singer also. So I'd love to sing with her. I'd love to act with her. Yeah. I think Selena Gomez is an extraordinary woman. What she stands for, charity-wise, like in the just being an activist, she just has a great heart. Her heart's in the right place, and she loves Jesus. She loves God. Like she's an angel. I've actually had a major crush on her since 2010. And I fucking miss Selena on Instagram. It's hard to Me get back too. on Instagram. What the Yeah. fuck is happening? Oke guys, jadi menurut kamu apakah Max Ehrick itu adalah seorang cloud chaser atau bukan? Dan kalau misalnya kamu punya pengalaman dengan cloud chaser, make sure untuk komen di bawah apa yang kamu lakukan dengan mereka. Dan menurut kamu apa yang bisa kita pelajari dari hubungan Demi Lovato ini? Well, menurut aku sih apa yang bisa kita pelajari adalah tetap saja kita harus tetap take it slow ya dalam sebuah hubungan, nggak boleh rushing. Dan juga kalau misalnya ada orang-orang di samping kamu yang udah tunjukin kamu kalau orang itu tampaknya nggak punya intensi yang jujur kepada kamu tuh harus melihat ke sisi itu juga. Dan kamu juga harus mikir, aku tahu pasti susah banget sih ya ketika kita itu bucin dan kita tuh kayak sayang dengan seseorang, kita hanya bisa melihat baik-baiknya saja. Tapi untungnya banget si Demi itu nggak sempat nikah dong sama si Max. Bayangin kalau dia nikah ya, nggak pakai prenup ya, dan setelah dia tahu kalau Max itu hanya ingin memperalat dia dan dia minta cerai, wow, dia mungkin saja bakal end up seperti Adele yang kayak harus membayar
bayar suaminya itu banyak sekali uang per bulannya. Dan aku nggak against itu sih. Mungkin ya hubungan itu kan nggak semuanya sempurna. Bisa aja seseorang menikah dan sifat buruknya itu baru keluar setelah mereka menikah. Tapi beda dengan hubungan Demi ya, sebelum mereka nikah aja ada orang-orang yang udah bilang kalau Max itu nggak punya intensi yang baik sama kamu. Dan untung sih menurut aku dia itu mutus dari Max karena banyak sekali pastinya di luar sana dimana mereka itu sudah nikah dan ternyata baru tahu kalau laki-laki itu maupun perempuan itu hanya memperalat mereka saja atau hanya ingin uangnya saja, ingin ketenarannya saja. So ya guys, kita harus selalu jeli ya, jangan bucin. Lagi-lagi aku tahu itu susah, tapi jangan bucin. Kalau kamu punya teman yang bucin, kasih dia nasihat 1 kali 2 kali, tapi kalau misalnya dia nggak mau dengar, udah kamu diam-diam aja. Karena dia itu kalau nggak mau dengar kamu, nanti lama-lama dia bakal benci sama kamu. Dia bakal ngerasa kalau sirik banget sih si A ini, dia nggak mau aku happy ya. Dia jealous lihat aku happy sama cowok ataupun cewek ini. Makanya dia asik nasehatin aku untuk hati-hati sama orang ini. So iya guys, itulah apa yang bisa kita pelajari dari kisah Demi dan juga Max. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan video ini, make sure untuk thumbs up, make sure juga untuk subscribe dan juga follow aku di Twitter @UVPan dan juga Instagram. Buat kamu yang pengen kasih aku request video topik bisa melalui DM Twitter. Iya guys, thank you so much for watching. Buat kamu yang pengen tahu warna lipstick yang aku pakai, hari ini aku pakai lipstick dari MAC. Ini adalah tipe, give me 1 second, ini adalah tipe matte dan warnanya adalah Mare. Aku bakal swatches di, let me show you how it looks like. Jadi inilah warna dari Mare. Aku suka banget sama konsistensinya. Ini tuh matte tapi nggak drying sama sekali. So yeah guys, I will see you in my next video.